Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran tauhid kita yang keempat. Kemarin yang pertama, kedua, ketiga. Yang keempat adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalian cukup mencatat di rumah artinya aja, anak-anakku sekalian. Sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya Allah Ta'ala itu tiada sama dengan sekalian makhluk. Nah, jadi Tuhan kita Allah Ta'ala tidak sama dengan sekalian makhluk, tidak sama dengan manusia, tidak pakai tangan, tidak pakai kaki, tidak bermulut, tidak bermata dan bertelinga seperti manusia. Maknanya yaitu adamu makna mukhalafatu ta'alil hawadis, yaitu adamu mumasalati say'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, arti mukhalafah maksudnya sekalian hawadis itu tidak sama dengan Allah. Kemarin sudah Bapak terangkan arti hawadis atau arti baharu. Arti baharu itu kemarin adanya sesudah tidak ada. Adanya sesudah tidak ada. Nah, kalau Allah adanya adalah kemarin sedia. Tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak sama dengan hawadis. Tidak sama dengan yang baharu. Al-hawadisu atau sekalian yang baru itu akan rusak atau binasa karena di antara sifat hawadis itu berupa jirim atau arat dalam kurung benda. Jadi yang baru itu berbenda lah, berbenda, jirim atau arat. Jirim itu ya berbenda. Nah, kayak kita kan berbenda seikungan. Nah, Allah Ta'ala kadada seikungan lah. Yang memiliki sifat-sifat binasa tidak ada juga Allah Ta'ala. Berbenda tidak, memiliki sifat-sifat binasa tidak ada juga, seperti mengambil tempat dari ruang. Nah, Bapak sekarang mengambil tempat di ruang atas, di ruang rapat MA. Nah, ini Bapak mengambil tempat. Allah Ta'ala tidak. Nah, Allah Ta'ala tidak di aras, Allah Ta'ala tidak di atas langit. Nah, itu dah. Berada dalam waktu tidak juga Allah Ta'ala. Misalnya waktu pagi hanya ada Allah, waktu zuhur hanya ada Allah, tidak ada juga. Berjihad tidak juga. Misalnya Allah Ta'ala di timur, di barat, di utara, selatan, tidak juga. Nah, itu semuanya sifat manusia. Nah, anak-anakku sekalian. Dan ada batasannya. Nah, jadi manusia ini ada batasannya. Inilah yang dimaksud oleh pengarang mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Allah Ta'ala itu bersalahan bagi makhluk dengan semata-mata, ya. Kullu khatara bibalika min sifatil hawadis fallahu khilafu dzalik. Apa jua pun yang terlintas di benak pikiran kita dari segala sifat hawadis, maka Allah Ta'ala tidak seperti demikian. Misalnya terlintas dengan kita, mata Allah Ta'ala nyarak, nah kadada. Nah, telinga Allah Ta'ala lebar, tidak. Nah, tidak ada seperti itu. Firman Allah Ta'ala
laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Syarah Sawi disebut bahwa kafa atau cukup pada perkataan kamislihi adalah kaf itu zaidah atau silah, bukan kaf taukid. Yang dimaksud dengan ayat ini ialah nafyu misli jatihi, bukan nafyu misli jatih. Nah, artinya ayat ini menafikan seumpama zat Allah. Apapun yang merupai zat Allah tidak ada dinamakan di ayat yang laisa kamislihi syai'un. Dan firman Allah lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surah Al-Ikhlas ayat 4. Artinya tidak ada seorang pun yang setara, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya mukhalafah ini adalah Allah taala kada sama dengan manusia, kada sama dengan matahari, kada sama dengan bulan bintang, dan kada sama dengan langit bumi. Allah taala tidak ada seumpamanya pun. Maka ya apa Allah taala jangan dipikirkan kayak apanya, itulah anak-anakku sekalian, pikirkan perbuatan Allah aja. Nah, Allah taala maha kuasa. Nah, ini sifat yang keempat. Kemudian yang kelima adalah qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya Allah ta'ala berdiri dengan sendirinya. Nah, ini tulis yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Boleh aja menulisnya huruf Latin anak-anakku sekalian. Artinya Allah ta'ala berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah ta'ala berdiri dengan sendirinya. Nah, makna qiyamuhu ta'ala binafsih yaitu istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa wa ibtiqaru kulli ma wabtiqaru kulli ma siwahu ilaih. Artinya Allah taala tidak berhajat atau tidak memerlukan apapun dan kepada siapapun, dan seluruh makhluk berhajat kepadanya. Nah, ini arti qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah taala tidak berhajat kepada apapun dan kepada siapapun. Sebaliknya, semua yang lain berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti qiyamuhu binafsih, anak-anakku sekalian, yang kelima. Nah, kalian harus yakin ini supaya iman kita mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Dia Allah yang maha hidup dan yang terus menerus mengurus makhluknya. Qayyum itu tafsirnya ada terus menerus mengurus makhluknya. Kalau bahasa kita kan yang kuat gitu aja kan. Nah, tapi sebenarnya tafsirnya terus menerus mengurus makhluknya, makannya, minumnya, pakaiannya, kesehatannya, semuanya siapa? Allah yang mengurus. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus kita. Nah, mudah-mudahan kalian sehat semuanya lah. Nah, doakan guru-guru kalian semuanya mudah-mudahan sehat. Nah, Ustadz Mandan kini doakan beliau ini luar biasa sekarang ini. Lah, doakan mudah-mudahan jangan begini dua lah. Nah, mudah-mudahan guru jenderal minta juga. Nah, anak-anakku sekalian lah, tatawa pangikam di rumah tatawa kayak guru jenderal aja melajari tatawa kalau. Dan firman Allah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Artinya, wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita semuanya ini fakir, arti fakir, berhajat atau berkehendak kepada Allah. Nah, Allah maha kaya. Nah, kita yang berkehendak kepada Allah lagi Allah terpuji. Jadi kita ini semuanya minta ilmu kepada Allah juga. Laikamlah minta ilmu kepada Allah. Bahwa sudah dapat ilmu kena minta pekerjaan kepada Allah.
Lah, semuanya kepada Allah. Cuma kita kalau misalnya ada orang tua, wajib berbakti kepada orang tua. Terus yang keenam, wahdaniyat. Nah, arti wahdaniyat artinya Allah Ta'ala itu esa atau tunggal. Tuhan kita tunggal, kada banyak. Satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna wahdaniyat yaitu adamut ta'addudi fi zat wa sifat wal af'al. Artinya Allah Ta'ala itu tidak berbilang pada zatnya. Arti berbilang itu kada banyak zatnya, satu aja. Nah, dan sifatnya satu juga, pekerjaannya satu juga. Nah, mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat ta'addud atau banyak atau berbilang. Wahdaniyat adalah inti dari ilmu tauhid. Nah, jadi wahdaniyat ini adalah inti daripada ilmu tauhid. Tauhid kan artinya mengesahkan Allah, wahdaniyat mengesahkan juga. Nah, oleh karena itu ilmu mengesahkan Allah dinamakan ilmu tauhid. Wahdaniyat adalah sifat yang menafikan 5 kam. Lah, kam khamsan atau 5 kam, yaitu 1 kam mutasil bidzat, yaitu tiada zat Allah Ta'ala itu terdiri atau bersusun dari beberapa jasa. Nah, arti kam mutasil bidzat itu adalah Allah Ta'ala kada bersusun dengan beberapa juzuk. Nah, kalau manusia kan susunannya mulai dari rambut, kepala, lah, leher, dada, nenen, nah kemudian perut, susu, nah pusat, yang di bawah pusat, paha, nah ya kan, nah, semuanya bersusun. Allah Ta'ala kada nangka itu. Lah, anak-anakku sekalian. 2 kamun pasir bizat, yaitu tiada ada pada sekalian makhluk itu seperti zat Allah. Nah, yang kedua kamum pasir bizat, artinya tidak ada satupun yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kam mutasil bis sifat, yaitu tidak ada sifat Allah itu banyak. Tidak ada sifat Allah itu banyak atau berbilang. Sifat yang sama seperti 2 kudrat, 2 iradat, 2 hayat atau 2 hidup. Jadi kudrat Allah Ta'ala 1, iradat 1, hayat 1. Namun 2 kudrat kada boleh. Nah, kudratnya 1, iradatnya 1, dan hayatnya 1. Kemudian yang keempat, kamum pasil sifat, yaitu tidak ada sekalian makhluk itu sifat seperti sifat Allah. Yang menyamai sifat Allah kada ada. Hidup, sifat Allah hidup kada ada. Berarti hidup kita ini apa? Hidup kita ini dihidupkan. Arti dihidupkan itu dipinjami aja kita nih. Boleh dikatakan mayat berjalan lah. Nah, itu anak-anakku. Kemudian yang kelima, kamu pasil fil abal, tiada doa, tiada di alam ini yang memberi bekas selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan segala perbuatan. Tiada api dapat membakar. Nah, jadi kamu pasil fil abal ini semuanya perbuatan di dunia kada memberi bekas. Api kada membakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Ya kalau nah, Allah Ta'ala kada menghendaki kada terbakar Nabi Ibrahim, padahal apinya kayak gunung. Nah, pisau kada memotong. Contohnya Nabi Ismail, anak sidin, dipotong dengan pisau nang tajam karena mau penggal. Allah kada menghendaki. Nang terbakar itu Allah menghendaki, nang terpotong itu Allah menghendaki. Nah, makanan tidak mengenyangkan. Lah, banyak aja orang para wali-wali itu nang sebulan kada makan, kenyang aja. Asik dengan Allah. Cuma kita wajib bersyariat. Coba kan kita kada makan sebulan, mati. Syariat, jangan ditinggal syariat anak-anakku beradaan. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan dengan kehendaknya api menjadi sebab bagi membakar. Sebabnya Allah Ta'ala yang menjadikan api menjadi sebab terbakar, pisau sebab bisa memotong, makanan bisa mengenyangkan. Nah, firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya dan Allah yang menciptakan apa yang kamu perbuat.
dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan firman Allah lagi, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Nih dalam peperangan Nabi kita nih. Nah, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, semuanya itu perbuatan Allah. Waktu Nabi perang menang kaum muslimin, Allah yang memenangkan. Nah, itu maksudnya ayat ini tadilah. Adapun dalil wahdaniyat, jika Allah Ta'ala itu tidak tunggal, tentu akan terjadi perselisihan. Firman Allah, law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Artinya, jikalau ada Tuhan, jikalau ada pada keduanya langit bumi Tuhan, nah di langit dan bumi ada dua Tuhan, lah selain Allah, tentu akan rusak keduanya. Pada perkataan lain, illa dengan makna ghairu, lah selain Allah. Jadi illa itu maknanya ghairu, selain Allah. Nah, jadi itu pada intinya adalah Allah Ta'ala itu satu, tidak ada yang menyamai zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Nah, inilah anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Ikam bisa mengerti pelajaran Bapak ini selama masih belum kita tatap muka langsung. Nah, Bapak sekali aja melajari tauhid. Cuma cukup untuk kamu memutalahi video Bapak ini. Sering-seringlah membuka ini supaya kamu yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Esa, Tuhan kita barataan lah. Nah, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Nah, kita nanti dalam waktu dekat bisa bertatap muka, karena Bapak tidak tahu yang kelas 1, kelas 2 karena murid baru. Yang tahu mungkin yang kelas 3 yang tahu dengan Bapak. Demikian juga dengan Ustaz kita, Ustaz Manan. Kata beliau tadi dia tahu kalau kelas yang baru ini karena baru masuk lah. Nah, insya Allah mudah-mudahan corona hilang, insya Allah bisa kita tetap muka. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.